Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Noel yang sekali lagi menabur benih rencana liciknya untuk merusak party Skywing Night dari dalam. Jadi meskipun party Skywing Night memang memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan Beast dan Talion yang menjadi target utama di ujian klan kali ini, nyatanya tetap ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Skywing Night untuk mengalahkan Dantalion, yaitu memberikan semua yang mereka punya. Tapi karena Noel sudah menjalankan rencananya lebih dulu sebelum ujian ini dimulai, Noel sangat yakin mustahil bagi Skywing Night bisa memenuhi syarat tersebut. Bahkan sebentar lagi Skywing Night pasti akan tercerai-berai karena pengkhianatan Leon, sang pemimpin mereka. Tak lama setelah Leon menginstruksikan kepada para anggotanya untuk terus maju menghadapi pasukan Dantalion dengan menggunakan serangan area of attack. Di sini terlihat Leon yang dikejutkan dengan kemunculan bos Dantalion dari arah belakangnya. Dijelaskan ukuran tubuh Dantalion sekitar 5 kali lebih besar dari musuh lain. Ditambah lagi tekanannya terasa berat dan nafsu membunuhnya juga tajam. Saat bicara soal Beast semakin sederhana, maka semakin kuat mereka. Meski awalnya sulit saat berurusan dengan kemampuan khusus yang rumit, mereka bisa dengan mudah digagalkan ketika strategi serangan baliknya ditemukan. Di sisi lain, karena Dantalion bisa membaca pikiran dan memiliki kemampuan khusus untuk melawan musuh, maka Dantalion adalah Beast yang benar-benar mewujudkan kekuatan dalam kesederhanaan. Lebih tepatnya, Dantalion memiliki kekuatan fisik kelincahan yang bagus, sangat cerdas, dan kekuatan sederhana itu telah membuatnya sulit untuk dilawan. Di sini kita pun dapat melihat Leon yang mencoba melancarkan serangannya kepada Dantalion dengan tebasan pedangnya. Tapi karena Dantalion masih bisa menghindari serangan Leon dengan mudah. Di lain sisi, Ophelia pun juga langsung meluncurkan tembakan panahnya kepada Dantalion dari arah belakangnya. Namun sayang, ternyata tembakan panah Ophelia itu juga tidak bisa mengenai Dantalion sedikit pun. Leon kemudian memerintahkan Kaim untuk merawat Vlaklav yang terluka. Sedangkan untuk Ophelia, Leon ingin dia mengambil alih pertempuran. Sementara ketika Dantalion tampak menghitung jumlah lawan yang dia anggap hanya sebagai mainan. Saat ini Leon mulai menyadari bahwa pertempuran ini jelas tidak memihak kepada mereka. Padahal sudah 1 jam berlalu sejak pertempuran melawan Dantalion dimulai, tapi mereka belum bisa menggores Dantalion sedikit pun. Vlaklav yang sudah sembuh kemudian juga mencoba melancarkan serangannya kepada Dantalion dengan menggunakan skill Summon Phlogiston yang berwujud roh api. Hingga di saat Dantalion jadi sibuk karena harus menghindari serangan dari roh api tersebut. Di lain sisi, Kaim pun juga sudah bersiap untuk melancarkan serangan kejutan kepada Dantalion menggunakan tombaknya. Namun lagi-lagi tidak ada satupun serangan mereka yang bisa mengenai Dantalion. Sebab Dantalion bisa membaca pikiran lawan dan pergerakan tubuhnya juga sangat lincah. Bahkan tidak peduli meskipun saat itu Leon bisa mengaktifkan skill Skywing Divine Impact tepat ketika dia memikirkannya. Lalu Leon juga langsung menembakkan kekuatan sihir yang berbentuk bola panas bercahaya untuk menyerang Dantalion sebelum dia bisa membaca pikiran Leon. Sialnya, Dantalion tetap bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Yang kemudian ia juga langsung bersiap untuk melancarkan serangan balasan kepada semua lawannya sekaligus hanya dengan menggunakan lemparan batu. Hingga Dantalion pun berhasil menyudutkan mereka semua, dan Ophelia juga harus kehilangan satu tangannya akibat terkena serangan barusan. Melihat Ophelia yang sudah terluka parah dan tidak sadarkan diri, Leon yang panik kemudian langsung memerintahkan kepada anggota lainnya untuk segera mundur selagi dirinya akan mencoba mengalihkan perhatian Dantalion. Jadi di saat Dantalion ingin mengejar Kaim dan yang lainnya, karena ia tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Dengan cepat, Leon pun segera menggunakan skill Knight Holy Shield dan skill Knight Iron Will yang bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya sebagai tameng ketika ia mencoba menghentikan Dantalion. Dantalion mengatakan, "Kau adalah mainan yang kuat, tapi sekarang cuma tinggal kau saja. Aku bisa lihat ketakutanmu dan kecemasanmu. Kau tidak sebanding denganku karena kau hanyalah mainan." Namun karena Leon tidak terpengaruh dengan provokasi murahan semacam itu, dan ia menganggap Dantalion tidak lebih dari seekor monyet biasa. Lantas Dantalion pun kembali mengatakan, "Tidak ada gunanya kau berlagak kuat. Apalagi aku bisa membaca pikiranmu yang merasa tidak bisa menang dariku." Lalu setelah Leon menjawab, "Memang benar kami tidak bisa menang sekarang, tapi Seeker tidak pernah menyerah. Karena meski kalah sekali, kami akan bangkit lagi."
Saat itu Leon pun langsung saja mengaktifkan skill Night Invisible untuk menyerang balik Dantalion dengan barir yang dapat memantulkan semua serangan. Hingga Leon pun berhasil menjatuhkan Dantalion dan ia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Sementara ketika Noel yang masih berada di luar abyss tiba-tiba dikejutkan dengan suara pertempuran yang mendadak berhenti. Di sini kita pun dapat melihat ternyata yang menyebabkan berhentinya suara pertempuran itu bukan karena Dantalion sudah dikalahkan, melainkan karena party Skywing Knight telah memutuskan untuk bersembunyi di dalam barir yang bisa membuat keberadaan maupun pikiran mereka aman dari Dantalion. Berkat skill healing yang digunakan oleh Leon untuk menyembuhkan tangan Ophelia, kini tangan Ophelia sudah tersambung kembali, namun dia belum bisa menggunakan busurnya. Ophelia kemudian ingin meminta maaf kepada mereka semua karena ia sudah jadi beban tim ini. Lalu setelah Leon menjawab, "Jangan khawatir, kita belum kalah." Kaim yang saat itu memiliki rencana kemudian mengatakan kepada mereka bahwa ia akan menjadi umpan agar Leon bisa menggunakan skill Knight yang terkuat yaitu Serap Him Blood. Tapi berhubung menurut Leon rencana itu terlalu berbahaya karena jangkauan Serap Him Blood terlalu besar dan ada resiko semuanya terkena. Tentunya Leon tidak akan menyetujui rencana itu, apalagi Kaim yang menjadi umpannya. Kaim menjelaskan jika mereka mengaktifkan skill kuat, barir ini akan pecah setelahnya. Jadi kalau mereka mau menyerang balik, mereka harus punya umpan. Namun tidak peduli meski Kaim juga telah mengatakan bahwa ia tidak berniat ingin terbunuh atau semacamnya. Lagi pula masih ada banyak hal yang ingin dilakukannya dan ia tidak mau mengakhirinya di sini. Ternyata Leon tetap menolak rencana itu karena ia tidak ingin mengorbankan seorang pun di party ini. Hingga sampailah ketika Kaim kembali menanyakan kepada Leon, jadi mereka harus bagaimana? Lagi pula kalau mundur di sini mereka akan kalah dan Skywing Knight tetap akan dibubarkan. Tanpa terduga tiba-tiba Leon malah mengajak mereka bergabung dengan Blue Beyond hingga membuat Kaim jadi sangat terkejut saat mendengarnya. Leon menjelaskan jika mereka bekerja sama dengan Blue Beyond, maka mereka bisa mengalahkan Dantalion tanpa perlu mengorbankan Kaim. Lalu ketika Leon ditanyai Ophelia, bagaimana dengan ujiannya kalau begitu? Dengan tegas Leon menjawab, lebih baik mereka menyerah saja, lagi pula mereka tidak punya pilihan lain. Mendengar hal itu, sontak jadi sangat mengejutkan Ophelia, Vlaklav, dan Kaim. Karena situasi yang terjadi saat ini benar-benar berakhir seperti yang Noel katakan. Bahkan meskipun Kaim sudah mencoba menyadarkan Leon bahwa Noel dan partinya adalah musuh yang harus Skywing Knight kalahkan. Jadi bagaimana mungkin Leon sekarang ingin bekerja sama dengan Noel? Ternyata Leon tetap bersikeras ingin bekerja sama dengan Noel, bahkan ia malah meminta Kaim menenangkan diri. Hingga setelah Kaim sekali lagi bertanya kepada Leon, daripada aku, apa kau lebih percaya pada Noel Stolen, musuh kita? Lalu dengan lantang Leon menjawab benar, ia lebih percaya Noel daripada Kaim. Karena saat ini, Kaim benar-benar kehilangan kontrol. Kaim yang mendengarnya, sontak jadi sangat syok dan meneteskan air matanya. Sebab Kaim tidak pernah menyangka kalau Leon akan lebih mempercayai Noel daripada dirinya, yang selama ini selalu menganggap Leon sebagai adik. Jadi di saat Kaim memeluk Leon sembari mengatakan ternyata ucapan orang itu memang benar. Di saat itu juga Kaim malah langsung menusuk Leon dengan pisau hingga sangat mengejutkan Ophelia dan Vlaklav yang melihatnya. Diceritakan nama Skywing Knight adalah pemberian dari seorang wartawan koran untuk party mereka. Skywing Knight mengacu pada ornamen di tameng Leon dan bakatnya yang luar biasa. Dengan kata lain, sebenarnya Skywing Knight itu adalah Leon sendiri. Jadi meskipun Kaim, Ophelia, atau Vlaklav digantikan oleh orang lain, selama ada Leon, party itu akan selalu disebut Skywing Knight. Sebaliknya, jika anggota partinya hanya ada Kaim, Ophelia, dan Vlaklav, maka tidak akan ada yang menyebut mereka Skywing Knight. Jadi tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka akan selalu dianggap sebagai pelengkap Leon, dan tentunya tidak ada seorang pun dengan perasaan normal yang bisa menahan itu. Di sini kita pun dapat melihat Kaim yang kembali mengatakan ternyata orang itu memang benar, kaulah pengkhianatnya Leon. Sementara ketika Ophelia yang panik menanyakan kepada Kaim apa yang Kaim pikirkan sampai tega melakukan hal ini. Lalu Ophelia juga meminta tolong kepada Vlaklav untuk mengambilkan healing potion dari tasnya agar Leon bisa segera diobati. Dengan entengnya, Kaim kemudian berkata, "Jangan khawatir, aku menghindari titik vitalnya. Tapi karena pisau ini dilapisi racun pelumpuh kuat,
dia mungkin tidak akan bisa bergerak untuk sementara. Kaim mengungkapkan sejujurnya ia selalu iri dan membenci Leon karena Leon lebih berbakat darinya. Tapi karena Leon adalah rekan dan bahkan Kaim juga menganggap Leon sebagai adik. Akhirnya Kaim bisa bertahan sampai sejauh ini karena ia pikir Leon percaya padanya. Kaim ingat saat pertama kali dirinya dan Leon melakukan latihan mengalahkan beast level rendah. Meskipun saat itu mereka berdua memiliki nilai tertinggi dan sama. Nyatanya ada seseorang yang menyadarkan Kaim bahwa Kaim dan Leon tidak sama kuat. Karena Leon sebenarnya hanya menahan diri untuk bersikap baik kepada Kaim sebagai teman sedesa. Sejak saat itu Kaim jadi sadar bahwa ia dan Leon tidak seharusnya berada di party yang sama. Menurut Kaim, kalau bukan karena Leon, maka ia tidak akan takut mati. Namun setelah Kaim menyadari bahwa kepercayaannya pada Leon selama ini ternyata sia-sia. Sontak hal itu membuat Kaim jadi sangat frustasi dan ia ingin mendapatkan kebebasannya kembali. Sementara ketika Leon bergumam bahwa ia tidak pernah tahu dan tidak pernah membayangkan situasinya akan sesulit ini, padahal ia pikir sudah tahu segalanya. Tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan Dantalion yang berdiri di dekat mereka sembari mengatakan ketemu kaum mainan. Ophelia yang panik sontak jadi bertanya-tanya bagaimana Dantalion bisa menemukan mereka padahal barirnya belum hilang. Namun setelah mereka menyadari kalau Dantalion tidak melihat ke arah mereka, melainkan melihat ke arah lain. Ternyata yang dilihat oleh Dantalion itu tidak lain adalah Noel yang saat ini telah tiba di medan pertempuran. Noel yang melihat ada lengkungan daun yang aneh di sekitar tempat itu. Sontak Noel langsung bisa tahu kalau Skywing Knight sedang bersembunyi di sana. Jadi ia ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota Skywing Knight atas kerja keras mereka yang telah membukakan jalan untuk Blue Beyond. Setelah Noel memperkenalkan dirinya kepada Dantalion yang membuat Dantalion ingin menjadikan Noel mainannya. Dengan sombongnya Noel berkata, sayangnya aku tidak bisa menjadi mainanmu karena aku akan membunuhmu. Lalu dari bulu hingga daging, tulang, dan organ dalammu. Semuanya akan kumanfaatkan bahkan hingga tetesan darahmu. Dantalion yang mendengarnya kemudian langsung membalas tidak ada gunanya mengatakan itu karena Noel lah yang akan mati. Sementara ketika Noel mulai bergerak untuk melancarkan serangannya kepada Dantalion dan ia sekali lagi berkata, kalau menurutmu begitu, biar kubuktikan. Ayo bertempur hingga titik darah penghabisan dasar monyet brengsek. Di lain sisi kita pun dapat melihat ada Koga yang juga sudah bersiap mengayunkan tebasan pedangnya dari atas Dantalion. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.